Laratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Laratin wali Allah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilharatin Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ilharatin Kiai Haji Hadrani HN Al-Fatihah. Alhamdulillah rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majelis Ma'rifat Banjar, dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya pada saudaraku semua, khususnya jemaah Ma'rifat Banjar dimanapun saudaraku berada, ataupun bagi saudara-saudara kita yang menonton video Ma'rifat Banjar, mendukung channel Ma'rifat Banjar dimanapun saudaraku berada, baik yang secara online menonton maupun secara offline. Adapun malam hari ini pengajian kita Kitab Darun Nafis, pengajian yang ketiga ke Pak Jab? Dua, Pak. Ketiga. Nah, mungkin Pak Jab ada hadir kalau malam. Oh, kada hadir kah beliau? Nah, beliau kada hadir nih malam yang ketiga. Jadi kalau ada sudah membeli kitabnya, dapat mendapatkan kitabnya nih bab yang kedua malam ini. Judulnya adalah Tauhid atau Keesaan. Tauhidul Af'al. Ini pasal yang pertama. Tauhidul Af'al adalah tentang keesaan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya Anda ketahui bahwa segala apapun jua yang terjadi di alam ini pada hakikatnya adalah af'al perbuatan Allah. Jadi sangat ditegaskan beliau dalam tulisan beliau pada pasal yang pertama bab yang kedua ini, hendaknya diketahui bahwa segala apapun jua yang terjadi di alam ini pada hakikatnya adalah perbuatan Allah. Nah, jadi awal kalimat pembukaan bab yang kedua dinyatakan beliau dari Tuan Syekh Muhammad Nafis bin Idris menyatakan bahwa apapun yang terjadi di alam ini pada hakikatnya adalah af'al atau perbuatan Allah. Yang terjadi di alam ini dapat digolongkan menjadi dua golongan. Yang pertama adalah golongan yang baik. Yang kedua adalah golongan yang jelek atau bentuk rupanya buruk. Baik pada bentuk rupa dan isi hakikatnya seperti iman dan taat. Yang kedua jelek pada bentuk rupanya namun baik pada pengertiannya,
atau isi hakikatnya seperti kufur dan maksiat. Dikatakan ini jelek pada bentuknya karena adanya ketentuan hukum atau syara yang mengatakan demikian. Dikatakan baik pada pengertian isi hakikat karena hal ini adalah suatu ketentuan dari perbuatan daripada Allah yang maha baik. Karena sesungguhnya baik dan buruk bersumber daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baik dan buruk asalnya sumbernya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Entah itu baikkah, entah itu burukkah, semuanya adalah perbuatan Allah. Jadi judulnya adalah Tauhidul Af'al, keesaan af'al Allah. Satu saja perbuatan Allah itu karena dibagi hukum syara kepada dunia, lalu dibedakan menjadi dua perkara. Pertama, perbuatan Allah yang digolongkan dalam keadaan bentuk yang baik. Nah, bentuk rupa isi hakikatnya tadi berupa iman dan taat. Yang kedua adalah jelek. Nah, ini kufur dan maksiat. Kenapa demikian? Dinyatakan bahwa sesungguhnya af'al perbuatan Allah tuh satu jua pada hakikatnya. Jadi yang baik daripada Allah juga, yang buruk daripada Allah juga. Karena menyatakan bahwa segala yang baik dan buruk bersumber daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mengkajinya kepada diri kita perbuatan Allah tadi, af'al perbuatan Allah. Hendaknya kita ketahui bahwa segala apapun yang terjadi di alam ini, yang dimaksud Tuan Syekh alam adalah diri kita, baik zahir maupun batin. Jadi alamnya adalah diri kita. Setiap yang terjadi pada diri kita ini adalah perbuatan Allah, baik melihat, mendengar, berkata-kata, Anda duduk, Anda bicara, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang terjadi pada diri Anda ini, diri kita ini, adalah perbuatan Allah. Jadi yang dipahami nanti kalau beli kitab ini, yang dimaksud alam di sini adalah diri kita. Nah, yang dimaksud di sini yang lebih dekat adalah alam ini adalah diri manusia itu sendiri. Ini yang dimaksud alam tadi. Setiap apapun perbuatan di alam atau di diri kita, inilah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hakikatnya adalah perbuatan Allah. Kenapa dinyatakan sebagai hakikat? Nah, nanti ada penjelasannya di bawah sini. Maka kaifiat atau cara melakukan pandangan syuhud atau musyahadah sebagai yang dimaksud di atas adalah setiap apapun yang disaksikan oleh mata hendaknya ditanggapi oleh hati bahwa semua itu adalah af'al perbuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada sementara anggapan tentang ikut sertanya yang lain daripada Allah di dalam proses kejadian sesuatu, maka hal tersebut tak lain hanya dalam pengertian majazi atau bayangan, bukan menurut pengertian hakiki. Nah, pada kemarin tentang amal ibadah. Nah, tauhidul af'al ini lalu berhubungan dengan amal kita. Jadi amal yang terjadi kemarin ladang amal adalah diri kita. Sedangkan diri kita nih senyata-nyatanya pada hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyata pada diri kita nih adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya menghindari riya, supaya menghindari ujub, atau menghindari namanya hizbun atau dinding, atau suka memperdengar-dengarkan amal ibadah tadi, maka di sini dalam bab yang pertama ini itulah af'al daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi ada perbuatan makhluk. Kalau ada perbuatan makhluk itu hanya majas, cuma bayangan. Istilah kata, ada istilah kata wayang dan dalang.
Jadi yang berbuat itu pada hakikatnya adalah sang dalang, bukan perbuatan sang wayang. Begitu juga perbuatan iman dan taat tadi. Iman artinya engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman yang paling kuat. Tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini perbuatannya, amalnya bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah sendirilah yang memperlihatkan dirinya. Karena memperlihatkan diri tadi adalah perbuatan Allah. Yang memperkenalkan Allah adalah dirinya sendiri. Jadi kalau manusia mencari Allah, itu tidak akan mungkin terjadi dan tidak akan pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali manusia tadi mati setelah pencariannya yang begitu panjang mencari Allah, mati, maka dia akan berjumpa Allah. Selagi dalam pencarian dia tadi masih hidup lagi, umur 50-60 tahun cari Allah tapi masih hidup, tak akan pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pencarian tadi mati. Nah, bila mati maka berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang mencari Allah tiada lain daripada Allah itu sendiri tadi. Karena pada hakikatnya yang berbuat adalah Allah. Begitu juga yang mengenal Allah tiada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang melihat Allah tiada lain daripada Allah itu sendiri. Karena manusia sifatnya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, jadi pada dasarnya manusia tidak kuasa berbuat segala sesuatu. Nah, jadi af'al Allah ini turun kepada diri insan manusia. Nah, jadi turun af'al perbuatan Allah ini kepada alam semesta. Alam semesta mana? Diri kita. Baik zahir maupun batin, dari ujung rambut sampai ujung kuku. Ini nyatanya perbuatan Allah. Nah, diri kita ini adalah kemarin kerajaan Allah. Yang berbuat di kerajaan ini tentu sang raja. Bukan kerajaan yang berbuat segala sesuatu, tapi sang raja lah, sang maha kuasa lah yang berbuat segala sesuatu. Adanya perbuatan baik dan buruk tadi, tapi sumbernya satu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan buruk itu maksiat dan kufur. Perbuatan baik iman dan taat. Disinilah letaknya dalam kajian ilmu ma'rifatullah kepada diri kita, lalu digolongkan menjadi dua perkara. Diri manusia tadi ada bernama dalam pekajian ilmu ma'rifat adalah diri yang berakhlak mulia. Apa itu diri berakhlak mulia? Itulah dirimu Muhammad. Kemudian dalam pengkajian ma'rifat tadi ada diri yang senantiasa jahil, kufur dan maksiat. Inilah diri daripada iblis tadi. Nah, kajinya kepada diri kita. Manakah diri yang mulia? Nah, manakah diri yang ingkar tadi, maksiat? Nah, ini dua perkara. Keduanya tetap menjalankan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi prosesnya mengalami perubahan tadi. Asalnya satu cabang, perbuatannya hanya perbuatan Allah. Lalu turun kepada diri. Nah, bila baik perbuatannya berakhlak mulia, itulah perbuatannya Muhammad. Kalau jahil, maksiat, kufur tadi, itulah perbuatan daripada iblis tadi. Nah, jadi nampak iblis tadi kepada diri kita. Bilanya maksiat, bilanya ingkar, bila kufur, inilah senyata-nyatanya iblis. Nah, anak cucunya siapa? Setan. Iblis inilah yang ingkar. Nah, iblis inilah yang ingkar, iblis inilah yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan setan ini anak keturunan iblis. Setan apa ya? Suka merayu. Diri yang suka merayu orang lain. Merayu, membawa maksiat, membawa mabuk, membawa berjudi, membawa berzina. Inilah setan.
Jadi setan itu nampak kepada diri kita ketika diri kita mengajak orang lain berbuat maksiat. Inilah setan yang nampak. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sarang setan itu di rongga dada. Sebenarnya sarangnya, sebenarnya itu sindiran. Sebenarnya yang nyatanya setan itu adalah diri kita yang suka merayu orang lain, mengajak orang lain untuk kufur kepada Allah. Kufur kepada Allah ini bagaimana? Orang yang tidak percaya bahwa segala perbuatan tadi pada hakikatnya adalah perbuatan Allah. Merasa amal ibadahnya itu hasil perbuatannya sendiri, ini orang kufur. Nah, jadi orang kufur. Ria tadi adalah pekerjaan setan. Nah, jadi bila beribadah tadi benar beribadah. Tapi bila ria, itulah golongan iblis dan setan. Karena iblis dan setan itu pekerjaannya adalah yang ria atau kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ujub, membanggakan diri, inilah pekerjaan daripada iblis dan setan tadi. Ujub, berbangga diri itulah sebenarnya setan. Sedangkan diri yang mulia, diri Muhammad ini tadi, nah, adalah yang senantiasa berakhlak mulia, bahwa dirinya tadi menyatakan bahwa dirinya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Diri Muhammad atau diri iblis tadi nampak kepada diri kita. Nah, kadang-kadang berubah-ubah. Siapakah yang membolak-balikkan tadi hati kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha mengatur dan Allah maha memelihara. Nah, di sini dinyatakan bahwa yang baik itu adalah iman dan taat. Taat ini menjalankan perintah Allah, taat. Nah, bila disuruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Anda berdiri, nah, batang tubuh tadi, alam semesta kerajaannya ini, disuruhnya berdiri, maka wajib berdiri. Kalau tidak berdiri, maka ini digolongkan menjadi orang yang kufur. Artinya kebalikan. Bila diperintah diri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdiri, tidak berdiri, ini contoh yang sederhana. Tidak mau berdiri, maka ini dinamakan kufur atau membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita ini adalah kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah letaknya iman, letaknya ketaatan kepada Allah, dan diri kita pula letaknya kufur dan maksiat. Bukan yang kita pandang orang lain, tidak. Tetapi yang kita pandang adalah diri kita. Yang kita bersihkan adalah jiwa kita, bukan diri orang lain yang kita pandang. Taatkah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kufur nikmatkah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, maka keterangan kemarin, aku yang mengatur dan memelihara. Nah, jadi yang mengatur dan memelihara diri ini, inilah Allah. Kemudian kata Allah, akulah raja manusia. Yang jadi raja di dirimu itu, nah, aku taat engkau dengan aku. Kalau engkau tak taat dengan aku, maka engkau adalah kufur nikmat, adalah maksiat kepadaku, maka engkau tergolong golongan daripada iblis dan setan. Nah, bila engkau taat dan iman kepadaku, maka engkau tergolong orang yang mulia. Nah, tergolong golongan orang yang mulia atau dirinya Muhammad. Nah, jadi jalan tadi bercabang. Pilih mana jalannya? Nah, keduanya daripada Allah. Sumbernya baik dan buruk bersumber daripada Allah. Jika engkau mengikuti langkah yang buruk tadi,
maka engkau akan menghinakan dirimu sendiri. Nah, tidak taat dengan raja, terima hukumannya. Nah, taat dengan raja, terima ganjaran pahalanya tadi. Jadi Allah membalas di dunia dan di akhirat. Surga itu pun kita rasakan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi perbuatan Allah nampak kepada perbuatan diri kita. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, inilah perbuatan Allah. Jangan dipandang lagi perbuatan yang lain. Pada diri kita apa? Melihat, mendengar, berkata-kata, inilah sudah perbuatan Allah pada hakikatnya. Nah, mungkin hal ini sudah tahu semuanya tadi. Yang berkata-kata di hati kita tiada lain daripada Allah. Mafi kalbi gairullah. Di pikiran kita tiada lain daripada perbuatan Allah. Gerak tangan kita, kaki kita, seluruh batang tubuh adalah perbuatan Allah. Tidak ada satupun di batang tubuh atau di diri kita ini yang lain daripada perbuatan Allah. Nah, maka inilah ibadah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah amal yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya engkau beramal sampai tujuannya kepada Allah. Amal kemarin apa? Ladang amal adalah dirimu juga. Nah, secara zahir, secara batin, ladangnya ini. Engkau tanam apa? Nah, dengarkan perintah sang raja dalam ketaatan tadi. Kuperintahkan engkau berdiri, berdiri. Kuperintahkan engkau berjalan, berjalan. Kuperintahkan engkau bekerja, bekerjalah engkau. Jadi janganlah amal ibadah tadi terikat dengan hanya sesuatu hal. Tapi banyak sekali amal ibadah yang tidak kita ketahui yang diperintahkan Allah. Nah, jadi kalau secara langsung makrifat tadi berhubungan dengan Allah, tentu banyak tugas dan kewajiban kita. Nah, jadi kalau makan itu diperintah Allah, minum diperintah Allah, bekerja segala sesuatu diperintah Allah, karena mentaati perintah Allah. Nah, bukan lagi hasil perbuatannya supaya tidak bernilai riya. Maka tadi ini atas perintah Allah. Allah yang nyuruh makan, Allah yang nyuruh minum. Nah, siapakah yang melaksanakan perintah ini tadi? Adalah diri yang mulia. Artinya diri yang taat. Siapakah diri yang mulia tadi? Nah, kalau dibuka lagi, siapa yang mulia? Mulia tadi, diri yang mulia adalah diri hamba yang bernama Muhammad. Karena salah kaprah orang kena ngaku Muhammad, ngaku Nabi, bukan. Kan sudah dijelaskan tadi. Nah, Muhammad ini dalam pengertiannya artinya diri yang mulia. Nah, diri yang mulia. Mulia kenapa dinyatakan mulia itu tadi? Karena sebenarnya hamba yang melaksanakan perintah Allah. Hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taat kepada Allah itu 24 jam. Jangan cuma 5 waktu. Dan amal tadi bukan hanya berzikir dan puasa, makan, minum, berjalan, engkau bicara, engkau memancing, engkau ke sawah, engkau ke kebun, engkau duduk, bahkan engkau tidur, termasuk amal. Bila engkau tujukan tadi kepada Allah, tiada yang berbuat pada hakikatnya pada diri ini perbuatan Allah, maka itulah yang bernilai ibadah. Itulah yang bernilai ibadah. Nah, ini yang bernilai ibadah. Kalau kita yang berbuat, kita yang berbuat tadi, lalu diminta pertanggungjawaban. Kemana engkau gunakan langkah kakimu? Kemana engkau gunakan perbuatan matamu, telingamu selama ini? Kemana engkau gunakan? Maka dari itu, dalam sholat diserahkan sudah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Serahkanlah segala perbuatan yang terjadi pada diri ini
pada hakikatnya adalah perbuatan Allah. Engkau tak akan ditanya lagi kalau itu bukan perbuatanmu. Tetapi kalau ini merasa perbuatan kita, maka kita akan ditanya. Nah, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bilanya baik perbuatan Allah tadi, maka itulah perbuatan yang mulia. Nah, kalau dalam bahasa tasawufnya, itulah syariat Muhammad. Artinya perbuatan atau perilaku yang berakhlak mulia. Kemudian yang buruk, nah, disimpulkan tadi bahwa yang perbuatan yang buruk adalah perbuatan Allah yang turun kepada diri kita. Itulah sebenarnya diri iblis atau setan. Nah, jadi kalau setan yang suka merayu-rayu orang, setan. Hantu bang apa? Hantu tadi, diri hantu tadi, diri yang menakut-nakuti orang. Nah, ditakut-takutinya dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan segala sesuatu, menakut-nakuti orang lain. Nah, itulah hantu. Nah, nakuti orang kalau sesat, kalau kafir. Nah, menakut-nakuti tadi, hendak membunuh orang dan lain sebagainya, itulah hantu. Nah, bisa jelas melihat hantu. Nah, jadi setan tidak tinggal di gunung. Nah, jadi kalau ngaji setan gundul, kaji kepada diri. Nah, jadi yang jahat itu adalah diri manusia. Jadi setan nang nampak, iblis nang nampak. Adakah iblis pernah menjual anaknya? Nah, adalah kira-kira di pasar Belauran atau di Pal 7, di Pal 18, adakah terdengar pernah mendengar setan menjual anaknya di karaoke? Pernahkah? Adakah di Jakarta setan pernah menjual anaknya? Adakah pernah mendengar setan pernah membunuh anaknya atau menggauli anaknya? Adakah? Pernahkah kita mendengar? Pernahkah melihat? Nah, jadi setan itu adalah diri manusia yang ingkar. Nah, kan yang sering terdengar di berita rajin biasanya siapa yang menjual anaknya? Tentunya adalah manusia itu sendiri. Nah, adakah setan yang korupsi? Mana ada setan korupsi? Katanya alasannya setan cuma merayu. Nah, tentunya lebih berdosa orang yang berzina daripada orang yang merayu. Nah, orang yang menyuruh membunuh, merayu membunuh tadi, daripada yang membunuh, yang cuma merayu. Dia tidak makan. Yang makan tuh engkau. Yang mabuk tuh engkau, bukan setan. Ini setan yang disalahkan. Inilah diri kita yang menuruti af'al perbuatan buruk. Nah, jadi af'al perbuatan buruk ini sudah fitrah diri kita. Sudah fitrah. Kita milih jalan mana tadi? Nah, milih jalan yang muliakah? Jalan yang ingkarkah? Kita sendiri yang menentukan. Kedua-duanya sumbernya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari itu kita bermakrifat tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cukuplah akhlak suri tauladan Muhammad Rasulullah itu sebagai contoh tauladan yang baik. Nah, setiap apapun yang disaksikan oleh mata hendaklah ditanggapi oleh hati, bahwa semua itu adalah af'al perbuatan Allah. Jadi mata kita melihat, hati kita yang menanggapi. Nah, kita pandang itu perbuatan Allah. Cuma dua perkara. Bilanya maksiat, nah itu pekerjaan iblis dan setan. Tadi bila menakut-nakuti orang, itu hantu tuh. Nah, hantu. Bila yang mulia atau terpuji, inilah diri yang mulia. Nah, ini diri yang terpuji tadi. Bila ada sementara anggapan tentang ikut sertanya yang lain daripada Allah,
dalam proses kejadian sesuatu, maka hal tersebut tak lain hanya dalam pengertian majazi, bayangan, bukan menurut pengertian hakiki. Misalnya si A bekerja untuk mencari makan atau memberi makan anak-anaknya, maka si A tergolong dalam pengertian yang lain daripada Allah, dan juga dapat dikatakan ikut serta dalam proses pemberian makan anaknya. Fungsi si A dalam keterlibatannya ini hanyalah majas atau bayangan saja, bukan dalam artian hakiki. Karena menurut pengertian hakiki, yang memberi makan dan minum hakikatnya ialah Allah, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 79. Dialah Allah yang memberi makan dan minum kepada saya, DN yang diindonesiakan. Nah, jadi sangat jelas dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 79, dialah Allah yang memberi makan dan minum kepada saya. Yang ngasih makan, yang ngasih minum adalah Allah. Dipertegas lagi dalam surah An-Nas tadi, dalam ayat pertama, qul a'udzu birabbin nas, aku yang mengatur dan memelihara manusia. Yang mengatur apa? Yang nyuruh kita berdiri, yang nyuruh duduk, yang nyuruh berbaring, yang nyuruh makan, yang nyuruh minum. Yang mengatur dirimu itulah Allah. Bisalah menemukan dirimu tadi. Aku yang mengatur dirimu tenah, yang nyuruh duduk, yang nyuruh makan, yang nyuruh berbaring, dan lain sebagainya. Yang memerintah dirimu itulah aku. Kemudian aku yang mengatur dirimu. Yang atur dirimu, nah, ketika dingin dipasangkan selimut, ketika sakit dikasih obat. Yang ngasih obatnya Allah. Yang ngasih obat adalah Allah. Walaupun hakikatnya beli di apotek atau dokter. Nah, itu cuma majas. Sebenarnya pada hakikatnya itulah Allah yang ngasih engkau obat, yang ngasih makanan dan lain sebagainya. Nah, pada surah ayat 79, dialah Allah yang memberi makan dan minum kepada saya. Yang ngasih makan Allah. Nah, karena tadi segala perbuatan yang terjadi pada alam ini, pada diri kita ini, adalah perbuatan Allah. Yang ngasih makan, yang ngasih minum Allah. Mungkin susah bagi orang yang belum belajar ma'rifat tadi. Nah, karena yang kuasa adalah Allah. Ini perbuatan Allah. Nah, ngasih makan, ngasih minum adalah perbuatan Allah pada hakikatnya tadi. Jadi kita pandang kepada diri kita, segala perbuatan yang terjadi pada diri kita ini adalah perbuatan Allah pada hakikatnya tadi. Kira-kira jelas saja, segala sesuatu perbuatan yang terjadi pada diri kita ini adalah perbuatan Allah. Nah, cuma digolongkan menjadi dua, ada yang baik, ada yang buruk tadi. Nah, jadi yang ngasih makan, ngasih minum adalah Allah. Nah, kalau bukan Allah, siapa lagi? Yang memberi rezeki adalah Allah. Nah, yang ngasih rezeki kita tadi adalah Allah. Allah yang mengantarkan rezeki. Ini suatu masa terjadi, nah, antara seorang guru dan murid tadi. Nah, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dengan gurunya. Nah, kalau tidak salah ini terjadi pada seorang tokoh imam mazhab tadi yang masyhur tadi. Ini pernah terjadi di sebuah pondok tadi. Kata yang guru, sesungguhnya rezeki itu Allah yang mengatur. Rezeki itu datang dari Allah. Yang ngasih rezeki itu Allah. Jadi yang ngasih rezeki itu Allah. Nah, lalu kata muridnya,
Nah, aku tidak bisa dapat rezeki kalau tidak bekerja. Jadi rezeki itu datang daripada usaha ikhtiarku. Kata gurunya, nah, semuanya rezeki datang daripada Allah. Kalau muridnya tadi, rezeki datang dengan usaha ikhtiar. Nah, jadi muridnya tadi, berangkatlah muridnya dari pondok tadi, nah, pergi turun ke kampung. Melihat di kampung tadi orang bekerja di sana, orang memetik buah. Nah, metik buah di sana. Metik buah anggur tadi, metik. Bantu di sana, bantu memetik, bantu mengumpulkan dan lain sebagainya, rampung pekerjaan. Lalu diberilah beliau tadi, nah, diberi anggur karena ikut bekerja di sana tadi, ikut bantu. Diberi anggur. Lalu dibawa beliaulah pulang ke tempat pondok gurunya tinggal. Sampai di pondok, hai guru, nah, inilah rezeki yang kudapat hari ini lewat usaha dan ikhtiarku. Lalu sang guru tadi menjawab dengan tersenyum, nah, aku tidak kemana-mana, aku tidak berusaha apa-apa, tetapi Allah sendiri yang mengantarkan rezekiku. Nah, jadi sang guru tadi Allah yang mengantarkan rezeki. Beliau tidak bekerja. Beliau cuma diam saja. Karena sesuai dengan perkataan beliau tadi bahwa rezeki Allah yang mengatur. Rezeki Allah yang memberikan, bukan siapa-siapa, tapi Allah sendiri yang memberikan rezeki. Kalau sang murid tadi apa? Nah, rezeki tadi ku dapat karena aku berusaha ikhtiar, membantu orang memetik buah tadi, bersusah payah bantu orang, keluar keringat dan lain sebagainya tadi, memetik buah anggur. Inilah hasil rezeki yang ku dapat daripada usaha ikhtiar. Kedua-duanya imam ini tidak berdebat. Mereka tertawa ria antara sang murid dan sang guru. Ini menjadi imam besar. Nah, menjadi imam besar tadi ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, Maliki tadi. Nah, itu imam yang terkenal tadi. Nah, jadi imam yang 4 itu ada hubungan guru dan murid. Nah, ada gurunya, ada muridnya. Menjadilah imam yang 4 ini. Imam yang 4 ini ada hubungan guru dan murid tadi. Nah, jadi kedua-duanya benar. Nah, mereka tertawa, tidak berdebat. Kalau kita sekarang berdebat ilmu tadi, nah, berdebat ilmu. Nah, semua perbuatan tadi adalah perbuatan Allah. Mau yang bekerja tadi itu perbuatan Allah juga. Artinya yang berusaha ikhtiar itu nah jangan dirimu, tapi itulah perbuatan Allah juga. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada alam ini adalah perbuatan Allah. Nah, terjadi pada diri kita misalnya itu karena kita diperintahkan Allah untuk bekerja. Maka wajiblah si hamba ini melaksanakan perintah. Misalnya tadi disuruhnya berdagang, maka wajiblah si hamba tadi menuruti perintah sang raja. Nah, tetapi kalau dirinya yakin bahwa sang raja lah yang mengantarkan rezekinya, nah, itu karena perintah sang raja juga, itu karena perbuatan sang raja juga. Nah, jadi pada malam hari ini tentang keesaan perbuatan Allah. Nah, jadi apapun yang kita saksikan dengan mata kita, perbuatan apa aja, itulah af'al perbuatan Allah. Nah, kalau wujud setan macam-macam wujudnya. Nah, jadi kalau rupa setan, engkau kenali sendiri rupa setan macam-macam.
Ada laki-laki, ada perempuan, ada orang dewasa. Macam-macam lah rupa dan wujud setan. Nah, wujud setan itu, wujud iblis asalnya daripada Allah juga. Nah, wujud Muhammad atau diri yang mulia, hamba yang mulia ini pun macam-macam rupanya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada orang tua, dan lain sebagainya. Macam-macam rupanya. Dari macam-macam itulah suhudnya kita pandang bahwa semuanya adalah wujudnya Allah. La maujudun bihaqqin illallah, tiada yang mewujud melainkan wujud Allah. Baik suhud kita, suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Nah, yang banyak itu asalnya dari yang satu asalnya dari yang banyak juga. Segala macam perbuatan, sikap dan laku, apakah itu perbuatan diri sendiri ataupun perbuatan yang terjadi di luar diri, adalah termasuk dua macam pengertian. Pertama dinamakan mubasyarah, yang kedua dinamakan tawallud. Kedua macam pengertian ini tidak terpisah satu sama lain. Nah, untuk sampai ke sana dulu kita dalami terlebih dalam tentang tauhidul af'al, tentang perbuatan Allah. Jadi apa-apa yang terjadi pada diri kita, jangan lagi ada perbuatan lain daripada selain perbuatan Allah. Apa aja di diri kita tadi? Yang berbuat tadi adalah Allah. Perbuatan telinga mendengar, perbuatan mata melihat. Nah, jadi bukan mata yang melihat, tapi Allah. Nah, bukan mata yang melihat. Mata itu alat penglihatan. Sifatnya adalah melihat. Yang melihat itu adalah aku, kata Allah. Yang mendengar itu adalah aku. Yang berkata-kata itu aku. Nah, yang kuasa adalah aku tadi. Nah, segala sesuatu yang terjadi pada wujud diri ini adalah perbuatanku, kata Allah. Jangan lagi ada selain daripada perbuatanku. Nah, maka bila kita pandang, kata Allah, ada perbuatan selain perbuatanku, maka kita syirik dan kufur kepada Allah. Jadi nyatalah yang terjadi pada diri kita sekarang ini adalah perbuatan Allah. Yang pahamkah, yang tidakkah? Nah, itu adalah perbuatanku juga. Nah, bila hendak sampai kepada Allah, maka hilanglah paham kita tadi. Bilanya masih paham tadi, bilanya masih diri kita yang mengerti, nah, diri manusia tadi, maka kada sampai kepadaku. Yang paham, yang mengerti itu adalah aku tadi. Maka dalam perbuatan ini, itu perbuatan hatikah? Itu pun perbuatan Allah. Tiada satupun perbuatan yang terjadi pada diri kita ini selain daripada perbuatan Allah. Nah, jadi supaya amal ibadah kita tidak rusak. Nah, tidak rusak. Nah, jadi diri kita berasal dari Allah asalnya. Nah, kemudian diri kita yang berasal dari Allah ini untuk Allah, untuk beramal ibadah kepada Allah. Nah, ini khususan diperkecil, diperhalus lagi amal ibadah. Apa amal ibadah kemarin tadi? Nah, segala sesuatu perbuatan di diri kita, itulah amal ibadah kita yang ditujukan kepada Allah. Tujukannya kemana? Yang berbuat, yang beramal ini tiada lain daripada perbuatan Allah, supaya jangan kufur nikmat. Siapakah yang kuasa? Nah, yang kuasa adalah Allah. Maka kita sering menyebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka sering kita menyebut dalam doa iftitah, hidupku kuserahkan kepada Allah, matiku kuserahkan kepada Allah.
amalku kuserahkan kepada Allah. Yang namanya amal tadi mana? Sering menyebut dalam doa kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Maka sudah lillah. Surah lillahi ta'ala tadi sudah diserahkan kepada Allah. Jadi amal kita ini adalah perbuatannya Allah. Lalu berhubungan nantinya dalam pengajian yang 2 malam kemarin, lalu malam ini tadi tentang hubungan amal. Siapa yang berbuat tadi? Siapa yang beramal? Tiada lain, itulah perbuatan Allah. Bilanya baik, itulah dirinya yang mulia. Bilanya yang buruk, itulah dirinya iblis dan setan tadi. Kalau dosa kita terlalu banyak, dosa kesalahan kita kemarin apa? Istighfarkan. Astagfirullahaladzim. Semua orang memiliki dosa dan kesalahan yang telah lalu tadi, lalu istighfar. Astagfirullahaladzim. Oh, ternyata begitu banyak dosa dan kesalahan. Lalu beristighfar tadi, lalu taat kepada Allah. Bagaimana cara taat kepada Allah tadi? Dengan mengetahui seluruh amal perbuatan diri kita ini, tujukanlah hanya kepada Allah. Dan yang berbuat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri pada hakikatnya tadi. Jelas saja itulah. Jadi apapun perbuatan pada diri kita, itulah perbuatan Allah. Mau berbaringkah, mau apakah. Kemudian kata Pak Haji Amin tadi, kalau mati itu tak ria lagi, tak syirik lagi. Diri kita ini berhenti beramal ibadah ketika kita sudah mati. Habis amal ibadah kita. Kalau selagi hidup kita masih beramal ibadah, contohnya kita masih bicara, contohnya kita masih bernapas, contohnya kita masih berpikir, berjalan dan lain sebagainya, ini termasuk golongan amal. Amalkan 2 perkara, ada amal yang baik, ada amal yang buruk. Bila amal yang baik, itulah diri kita menjalankan syariat Muhammad. Bila diri kita yang buruk, termasuklah diri kita dalam golongan iblis dan setan. Lalu apa hukumnya tadi? Hukum Allah fid dunya wal akhirah. Malik yaumiddin, kata Allah. Akulah raja pembalasan di dunia dan di akhirat. Kalau tak percaya, kalau hendak masuk golongan iblis dan setan, cobalah maksiat. Kalau kada percaya Allah menghukum, walaupun kita yakin dan percaya hakikatnya perbuatan tadi, tiada yang berbuat segala sesuatu di alam ini pada hakikatnya adalah Allah. Yang mencuri katanya Allah, cobalah mencuri. Kalau tak dihukum Allah, nanti Allah juga yang menghukumnya, Allah juga yang menangkapnya. Yang mengisi neraka tadi adalah dari bangsa golongan jin, iblis tadi, termasuk manusia yang ingkar tadi, yaitu tuh yang ingkar tadi ialah diri daripada setan. Memang perbuatan Allah katanya, ketika dia bermakrifat tadi, hakikatnya perbuatan Allah, berarti dia menghinakan dirinya sendiri. Dia menghinakan dirinya sendiri ketika dia berbuat maksiat, berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tahu segala perbuatan tadi adalah perbuatan Allah, lalu dia laksanakan perbuatan maksiat tadi, maka nyatalah ini golongan iblis dan setan tadi. Atau suka menakut-nakuti orang dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan keberanian dan lain sebagainya tadi. Merasa wani, merasa jagau, kata orang Banjar, lalu menakut-nakuti orang tadi. Itulah hantu. Itu hantu.
Nah, kata orang Banjar, adakah pernah melihat tahi hantu? Nah, tahi hantu itu apa bahasa Indonesia? Tahi lah. Nah, kotoran tadi, adakah pernah melihat tahi hantu? Nah, tak ada katanya. Yang banyak itu tahi manusia. Nah, jadi banyaklah kita berhalusinasi tadi hantu. Ya macam-macam lah. Karena halusinasi, karena perasaan kita tadi, prasangka-prasangka kita, lalu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak ada menjadi ada, karena kita menjadi doa kepada diri kita. Katanya setan di gunung ini, setan di gunung itu, macam-macam lah. Nah, bukan di kuburan tempat setan. Ini kuburan takut, hidup kada pernah takut. Mana ada setan yang pernah membunuh? Adakah? Di mana mendengar ada setan yang membunuh? Yang membunuh itu manusia. Setan cuma menakut-nakuti katanya. Nah, setan cuma merayu, yang membunuh itu manusia. Kalau banyak musim hantu di Banjar ini tadi, banyak maling. Isu-isu ada orang mati jadi hantu, pas maling yang berkeliaran. Rame maling. Nah, jadi hantu itu adalah diri manusia yang suka menakut-nakuti orang lain. Kalau setan tadi apa? Diri yang suka merayu-rayu orang, menggoda-goda orang, mengajak orang berbuat maksiat, berbuat kufur dan lain sebagainya. Inilah setan. Nah, kalau iblis tadi itulah diri yang kufur, tidak taat dengan Allah, diri yang sombong tadi. Nah, kada mau taat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berbuat membangkang tadi. Nah, jadi bila kada taat, misalnya jadi disuruh Allah berdiri, kada mau berdiri. Artinya disuruh raja berdiri, tak mau berdiri. Disuruh raja tak mau sujud, inilah setan, artinya yang sombong dirinya. Yang sombong tadi. Jadi iblis dan setan tadi. Jadi iblis dan setan dinyatakan penghuni neraka. Begitu pula terjadi ini tadi. Mungkin di video yang telah lalu menceritakan tentang asal kejadian alam semesta, kejadian iblis dan setan dan lain sebagainya tadi. Jadi malam hari ini dulu tentang keesaan perbuatan Allah. Jadi apapun yang terjadi, perbuatan apapun pada diri kita ini, jangan keluar daripada perbuatan Allah. Bahwa tiada yang berbuat pada diri pada hakikatnya adalah perbuatan Allah. Dan setiap apapun yang kita saksikan oleh mata, berarti yang di luar dari diri kita. Maka hendaklah ditanggapi oleh hati, bahwa semua itu adalah af'al perbuatan Allah juga. Jadi af'al perbuatan Allah juga yang di luar tadi. Nah, ini harus ada prakteknya, bukan hanya sekedar teori tadi. Nah, jadi ada teori, ada prakteknya. Maka dipraktikkanlah tadi cara beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keesaan perbuatan Allah. Misalnya hari ini kita tadi makan, yang ngasih makan tadi harus diingat, yang ngasih makannya Allah, yang ngasih engkau minum Allah, pagi, siang, dan malam engkau ingat. Kemudian yang ngasih engkau pakaian, yang ngasih baju Allah, yang ngasih kopiah Allah, yang kalau sakit yang ngasih makan obat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngasih kita makan Allah, yang beri rezeki Allah. Yang dinamakan kita tadi mana? Seluruhnya, zahir dan batin tadi adalah diri kita tadi. Yang ngasih makan, yang ngasih minum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau diperintahnya, kata tadi, perintah untuk bekerja, itu Allah juga yang memerintah. Nah, pada hakikatnya yang berbuat tadi adalah dirinya juga.
Karena yang ada diri kita nih, yang ada nih hanya majas, hanya bayangan. Pada pengajian yang telah lalu dinamakan alat, tapi Maha Suci Allah memerlukan alat. Laksana wayang dan dalang. Ini wayang. Nah, cuma ini wayang orang. Nah, ini kan wayang orang kan enak, mudah memainkan. Ini orangnya. Nah, di sini juga dalangnya. Bisakah? Nah, Bang Edi, ini wayang orang. Nah, yang jadi wayang orang. Kalau dulu kan wayang kulit. Nah, wayang kulit gini mainnya. Nah, wayang kulit. Ini wayang orang. Yang jadi wayang orang. Yang jadi dalang adalah rajanya manusia. Yang jadi wayang adalah manusia. Yang jadi raja dalang adalah raja manusia. Nah, kata raja, angkat tangan kanan, angkat. Nah, angkat tangan kiri, angkat. Turunkan. Nah, berdiri, duduk, berjalan. Ini main wayang. Dan perbuatan yang terjadi kepada diri si wayang manusia ini pada hakikatnya adalah perbuatan sang dalang atau sang raja manusia. Karena aku tuh sesungguhnya dekat, lebih hampir daripada ulat lehermu. Kalau sudah raja tuh dekat. Nih wayang manusia atau wayang orang. Nah, kalau wayang kulit susah mencari dalang. Nih wayang manusia tadi. Nah, yang manusia yang memainkan ini siapa? Nih dalangnya. Mau cari tahu dalang, cari sendiri. Yang jadi raja dirimu. Nah, yang jadi raja. Nah, yang nyuapi makan tangan kah? Tidak. Si dalang. Nah, si raja manusia. Si raja manusia yang ngasih makan, yang ngasih minum. Yang carikan rezeki siapa? Tangan kaki kah? Tidak. Tetapi raja sendiri yang mencarikan uang. Jualan sayur, tadi. Si wayangnya ini jualan sayur tadi. Siapa yang mencarikan rezeki? Yang mencarikan rezeki adalah raja manusia, Malikin Nas. Raja manusia. Jadi perbuatan yang nampak ini, nah memang terlihat ini perbuatan batang tubuh. Tapi sesungguhnya ini perbuatan Malikin Nas, rajanya manusia. Bisalah dipahami nih secara bahasa mudah saja. Mungkin ini tak ada di kitab, walaupun beli tak ada. Nah, ini wayangnya. Nah, yang berbuat, iya wayangnya memang iya. Nampak lihat wayang. Tapi yang menggerakkan siapa? Kalau aku tak mau menggerakkan, kata sang raja, maka tak bergerak tangan. Kalau aku tak mau batang tubuh ini duduk, maka tak duduk. Kalau kuperintahkan berdiri, tentunya berdiri batang tubuh tadi. Kalau batang tubuh ini tidak mau berdiri, nah ini namanya ingkar. Tahukah ingkar? Ingkar. Nah, kalau mata sudah 5 watt, kata orang Banjar, mata sudah. Nah, ngantuk kerja lembur sampai jam 2 malam. Nah, mata sudah. Nah, ini diperintahkan engkau untuk beristirahat. Istirahatkan dulu wayangnya. Nah, istirahatkan dulu wayang. Nah, nih main wayang. Nih main wayang orang. Jadi latihlah engkau main wayang orang setiap hari. Nah, dilatih dulu main wayang orang nih. Supaya kedekatan antara sang wayang dengan sang dalang nih dekat. Dalam pementasan panggung dunia ini tadi, mainakan wayang. Nah, dimainakan wayang. Tapi tanggung jawab jadi dalang. Bila mainnya perkik atau pelanggaran, tahukah pelanggaran? Main apa itu? Nah, main daripada perbuatan yang buruk. Nah, kau terima hukumnya. Nah, ini main wayang. Nah, wayang nanti bisa celaka, wayang bisa sakit. Nah, ini mainkan wayang. Latihlah diri main wayang. Nah, belajarlah main dalang tadi. Nih, belajar mainkan. Kanan-kanan, kiri-kiri.
Nah, kalau istilah mobil, setirlah mobilmu ke kanan, ke kiri. Nah, jadi kalau jadi hamba, jadilah hamba yang benar-benar taat kepada Tuhanmu. Jadilah hamba yang benar-benar taat kepada Tuhanmu. Taatilah perintahnya. Nah, boleh kan main wayang, dilarang kah main wayang? Pak Edi, Bang Edi, dilarang kah? Pak Anwar, dilarang kah di Jawa kalau main wayang orang? Yang jadi masalah, wayang ini yang kau mainkan cuma mengganggu orang lain. Nah, ini jadi masalah. Wayang ini yang kau mainkan ganggu orang lain, ganggu hak orang lain. Nah, itu pelanggaran namanya main wayang. Atau main bola, kamu asik dengan bolamu sendiri, engkau giring ke pabrik tiap hari, kata masalah. Yang jadi masalah ini engkau merebut yang lain tadi, kamu ganggu orang dan lain sebagainya. Kalau engkau asik dengan Tuhanmu sendiri, siapa yang melarang? Kira-kira di dunia ini siapa yang melarang kalau kita asik dengan Tuhan kita sendiri, taat dengan Tuhan kita sendiri? Kita kira adakah yang melarang? Yang dilarang itu mengganggu ketertiban orang lain, mengganggu kedamaian, ketentraman orang lain. Nah, membikin huru-hara. Nah, mungkin seperti itu bisa dilarang. Kalau engkau asik dengan Tuhanmu, kira-kira siapa yang melarang? Nah, paling anak istri yang cemburu tadi, asik, tak ingat lagi dengan anak istri. Nah, mungkin anak istrinya yang cemburu, perhatian bapaknya sudah kurang katanya. Nah, jadi mainlah wayang. Dalam pementasan wayang di dunia ini tadi, jadilah laksana seorang dalang yang arif dan bijaksana. Arif dan bijaksanalah dalam bermain wayang. Memang wayang-wayangmu, punyamu. Apapun yang kau mainkan itu permainanmu. Cuma yang ribut penonton. Nah, yang ribut penonton tadi. Penonton yang ribut. Penonton yang ribut ketika main wayang. Nah, kan boleh aja kita main wayang. Main wayang. Nah, maka nyatalah seluruh hendak diketahui bahwa segala apapun juga yang terjadi di alam ini pada hakikatnya adalah af'al perbuatan Allah. Kalau dihalusi bahasa Tuan Syekh ini tadi, segala apapun yang terjadi pada diri kita ini adalah perbuatan Allah. Itu perbuatanku, kata Allah. Malikin nas. Ini kerajaanku yang menggerakkan tadi, yang mengatur kerajaan ini tadi adalah aku. Nah, apa kelajuankah kita malam ini, terlalu cepatkah? Nah, jadi turun naik. Nah, jadi kadang-kadang di atas, kadang-kadang turun ke bawah, kadang-kadang ke tengah. Jelas saja semua tadi pada hakikatnya tiada lain daripada perbuatannya juga. Nah, jelas saja. Nah, bisa main wayang sendiri. Nah, kalau main bola, ya, kalau main bola enaknya memang bola masing-masing satu biji, giring bolamu sendiri. Nah, kalau begitu juga naik mobil tadi, enaknya memang mobil sendiri. Kalau kita numpang dengan orang lain, numpang dengan orang lain ya terserah orang. Nah, pengalaman si Muslim dan si Nain tadi, namanya numpang di mobil orang, mau ke Ampah ya perjalanannya mutar dulu. Tahu jam berapa, kada tahu wilayah apa, mutar-mutar namanya engkau ikut mobil orang lain. Apa urusannya, engkau bukan supir, mobilmu bukan. Nah, jadi ikutlah dengan aturan pemilik mobil. Karena engkau numpang, karena engkau ikut. Artinya engkau ikut orang lain. Kalau mobilmu sendiri ya siapa yang melarang? Kalau setiap hari engkau bawa ke kebun, kan mobilmu juga.
Yang jadi masalah engkau nabrak orang. Nah, ini yang jadi masalah. Ditabrakkan ke orang. Nah, coba mobil mau engkau bawa ke kebun kah? Ya terserahmu. Engkau mobilmu. Nah, tapi bila membawa orang lain, kalau engkau ke kebun tiap hari, bingung. Yang kau bawa nih bingung, jamaahmu nih bingung. Masa mobil bagus-bagus tiap hari ke kebun, bingung nanti. Nah, jadi bawalah mobil tadi dengan arif dan bijaksana. Bawalah dirimu tadi dalam ketaatan, dalam syariatnya Muhammad. Nah, bawa diri tadi dalam syariatnya Muhammad. Nah, sebagus-bagusnya mobil, kalau mobil orang, nah, apa boleh buat? Kata Bang Edi kan banyak punya mobil tadi. Jadi sebagus-bagusnya mobil ya mobil orang, walaupun sebutut-bututnya mobil kita, itu kan mobil kita. Nah, janganlah kita mengurus mobil orang lain. Nah, artinya uruslah mobil kita sendiri. Jalanlah di rel kita masing-masing. Jalanlah di jalur kita. Luruskan dirimu kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Luruskan dirimu dan perjalanan dirimu hanya kepada Allah. Nah, yang berisiko nih gurunya. Nah, kalau muridnya tinggal menjalani tadi. Yang jadi risiko nih tukang. Nah, gurunya ini tukang sampaikan. Nah, kadang-kadang yang mendengar berlebihan tadi. Lalu disampaikan, padahal disuruh makai untuk dirinya tadi. Nah, jadi jalanlah lurus kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Membawa diri ini hanya lurus kepada Allah. Nah, lurus kepada Allah. Luruskan dirimu hanya kepada Allah. Nah, kalau main wayang tadi Pak Anwar, main dia wayang asik. Nah, cuma jangan ngajak-ngajak orang main wayang. Engkau hendak minta lihat wayangmu bagus, permainan wayangmu begini begitu. Nah, wayangmu nih hendak kau pakaikan apapun, ya wayang tetap wayang. Nah, jadi wayang tetap wayang, sang dalang tetap sang dalang. Nah, jadi wayang tetap wayang, dalang tetap sang dalang. Cuma yang kuasa tetap sang dalang. Cuma yang nampak di permukaan adalah wayang. Yang dipandang orang, yang dipandang penonton tuh wayang. Yang dipuji-puji tadi siapa? Nah, yang dipuji-puji tadi, oh itu alim, oh itu bagus. Yang dipandang orang secara umum tadi adalah sang wayang. Walaupun itu perbuatannya pada hakikatnya adalah perbuatan sang dalang. Kecuali orang yang tahu, yang mengenal sang dalang, maka dia tahu. Nah, selagi orang tak tahu, cuma sekadar mendengar cerita dan tak pernah melihat pertunjukan permainan wayang, maka yang dilihat orang yang berbuat tadi adalah wayang. Karena ini wayang orang. Wayang orang susah mencari dalangnya. Ini kan wayang orang. Nah, susah engkau mencari dalangnya. Kalau wayang apa? Wayang golek, wayang kulit, itu bisa engkau cari. Tetapi wayang orang ini hanyalah yang ahlinya yang tahu dalangnya tadi. Nah, dialah segala perbuatan tadi bersumber kepada dirinya. Malikin nas, akulah raja manusia. Illahin nas, akulah sembahan manusia tadi. Kemudian surah Asy-Syura ayat 79 tadi, dialah Allah yang memberi makan dan minum kepada saya. Nah, yang beri makan dan minum, nah, pada saya adalah Allah. Kira-kira harus praktek, jangan tidak praktek. Karena ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat tadi
harus diamalkan. Kalau tak diamalkan, nah kemarin tuh istilah peribahasa laksana jamu yang tidak diminum, tidak jadi obat, nah, tidak menyehatkan badan, malah jadi fitnah dan lain sebagainya karena sering kita bicarakan. Nah, tapi tidak diamalkan, maka amalkanlah. Nah, ini main wayang sendiri. Jadi asiklah dalam beramal, dalam beribadah tadi, tujukanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam hari ini hendaklah kita ketahui bahwa segala apapun juga yang terjadi di alam ini pada hakikatnya adalah af'al perbuatan Allah. Atau bahasa sederhananya, bahwa segala apapun yang terjadi di diri kita ini pada hakikatnya adalah perbuatan Allah. Nah, jelas sajalah seperti itu tadi. Nah, maka dari itu dalam berkendara, dalam memainkan wayang tadi, ingat, ada gasnya, ada remnya. Nah, jadi engkau pilih jalannya, jalan ketaatan atau jalan kekufuran atau maksiat. Wayang ini tadi. Karena yang tanggung jawab adalah dirimu sendiri ketika engkau bermain wayang tadi. Jadi wayang tetap wayang, sang dalang adalah tetap sang dalang. Kemanapun kita belajar, sang dalang adalah sang dalang tadi. Wayang adalah sang wayang. Namun bila ada sang wayang, di situ pun ada sang dalangnya tadi. Nah, kecuali wayangnya sudah mati, nah, kada ada lagi yang dimainkan tadi. Nah, itu bercanda aja lah. Nah, jadi malam yang akan datang, itu tentang masalah mubasyarah dan tawallud. Segala macam perbuatan, sikap dan laku, apakah perbuatan diri sendiri ataupun perbuatan yang terjadi di luar diri, termasuk dalam dua macam pengertian. Yang pertama dinamakan mubasyarah, yang kedua dinamakan tawallud. Kedua macam pengertian ini tidak terpisah satu sama lainnya. Nah, malam yang akan datang tadi. Jadi mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafannya dalam penyampaian pengkajian malam ini tentang tauhidul af'al. Bila ada terdapat kesalahan dan kehilafan, mohon maaf. Bila ada kekeliruan, silahkan diperbaiki tadi, cukup diperbaiki saja. Kalau ada yang salah, ada yang keliru tadi, tinggal diperbaiki tadi. Semoga pengajian kita bermanfaat dan bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita bersama. Sekiranya cukup sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.